Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Gita Imelda Simbolon, NPM 220404010080 dari kelas I, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Ludovicus Bomanswado. Di dalam video ini, saya akan mereview materi yang telah dibagikan oleh Bapak Bomans, yang dimana ada 3 topik yang akan saya review. Topik pertama yaitu identitas nasional, dan yang kedua adalah integrasi nasional. Yang ketiga ada nilai dan norma konstitusional. Di video ini saya akan mereview materi mengenai identitas nasional. Yang pertama ada menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Pernahkah kamu berpikir merefleksikan diri tentang Indonesia? Apa, siapa, di mana, sejak kapan, mengapa, dan bagaimana kondisi Indonesia? Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, ada pertanyaan penting yakni tentang apa yang menjadi ciri atau karakteristik yang membedakan negara-negara. Indonesia dibandingkan dengan negara lain, semua yang ditanyakan ini berkaitan dengan konsep identitas nasional. Nah, apa itu identitas nasional? Secara etimologis, identitas nasional berasal dari 2 kata, yaitu identitas dan nasional. Dalam Kamus Besar Indonesia, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Sedangkan nasional berarti bersifat kebangsaan atau berkenaan berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Kedua, menggali sumber historis sosiologi politik tentang identitas nasional Indonesia. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang identitas nasional, menurut sumber historis, sosiologi, dan politis, kita terlebih dahulu akan mencermati dahulu 2 jenis identitas, yakni identitas primer dan identitas sekunder. Identitas primer dinamakan juga dengan identitas etnis, yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Sedangkan identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama secara historis. Identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh negara lain pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional atau bangsa. Pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh kementerian dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal atau non-formal. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional,
atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan yang ketiga adalah membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Bagaimana upaya menyadarkan kembali bangsa Indonesia terhadap pentingnya identitas nasional dan memfasilitasi serta mendorong warga negara agar memperkuat identitas nasional? Disadari bahwa rendahnya pemahaman dan menurunnya kesadaran warga negara dalam bersikap dan berperilaku menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya pada era reformasi bangsa Indonesia, bagaikan berada dalam tahap disintegrasi karena tidak ada nilai-nilai yang menjadi pegangan bersama. Padahal bangsa Indonesia telah memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pegangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yakni Pancasila. Dan yang keempat, mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional bangsa Indonesia. Identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut. Setiap negara seperti halnya individu manusia tidak dapat hidup menyendiri. Setiap negara memiliki keterbatasan sehingga perlu bantuan atau pertolongan negara atau juga bangsa lain. Demikian pula bagi Indonesia, kita perlu memiliki identitas agar dikenal oleh bangsa lain untuk saling memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, identitas nasional sangat penting untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan nasional negara bangsa Indonesia. Untuk memperkokoh identitas nasional dalam konteks hubungan internasional, setiap negara memiliki bendera negara, lambang negara, bahasa negara, dan lagu kebangsaan. Dengan identitas-identitas tersebut, maka NKRI akan semakin kokoh dan semakin dikenal oleh bangsa dan masyarakat dunia. Lanjut mereview materi yang kedua, yaitu integrasi nasional. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional. Makna integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Hal ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama dan daerah, dan berbicara bahasa yang berbeda, kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu. Jenis integrasi. Ada beberapa contoh jenis integrasi. Yang pertama adalah integrasi politik. Dalam integritas politik, terdapat dimensi vertikal dan horizontal, yang dimana vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dan massa pengikut, atau antara penguasa dan rakyat, yang guna menyembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Sedangkan horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial antara daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi adalah terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Dan yang ketiga ada integrasi sosial budaya, yang dimana merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Pentingnya integrasi nasional. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan atau identitas nasional. Misal, bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah integrasi versus disintegrasi, yang mengartikan penyatuan keterpaduan antara elemen atau unsur yang ada di dalamnya. Selanjutnya, menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Ada 3 model perkembangan sejarah integrasi di Indonesia.
Yang pertama ada model integrasi Imperium Majapahit, dan yang kedua ada model integrasi kolonial, dan yang ketiga ada model integrasi nasional Indonesia. Pengembangan integrasi di Indonesia. Ada beberapa faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara Indonesia, yaitu adanya ancaman dari luar, gata politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, dan kesempatan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Ada beberapa contoh dinamika integrasi nasional Indonesia. Yang pertama integrasi bangsa, dan yang kedua integrasi wilayah, dan yang ketiga integrasi nilai, dan yang keempat integrasi elit massa, dan yang kelima integrasi tingkah laku atau perilaku integrasi. Tantangan dalam membangun integrasi dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia. Tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Di dalam dimensi horizontal terjadi pada perbedaan suku agama, ras, dan geografis. Sedangkan dalam vertikal berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan yang menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan dapat menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan di masalah sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Gerakan separatisme dan kedaerahan, demonstrasi, dan unjuk rasa, hal ini bisa berpeluang mengancam integrasi horizontal di Indonesia. Di era globalisasi, tantangan itu ditambah oleh adanya tarikan global di mana keberadaan negara, bangsa sering dirasa terlalu sempit untuk mewadahi tuntutan yang cenderung global. Dengan demikian, keberadaan negara berada dalam dua tarikan sekaligus, yaitu tarikan dari luar berupa globalisasi yang cenderung mengabaikan batas-batas negara bangsa, dan tarikan dari dalam yang berupa kecenderungan menguatkannya ikatan-ikatan yang sempit seperti ikatan etnis, kekuasaan, atau kedaerahan. Selanjutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional. Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan karena setiap masyarakat di samping membawa potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau bertentangan. Persamaan kepentingan kebutuhan untuk bekerja sama serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat merupakan potensi yang mengintegrasikan. Namun, apapun kondisinya, integrasi masyarakat merupakan suatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara sehingga perlu senantiasa diupayakan. Lanjut, saya akan mereview materi yang ketiga. Nilai dan norma konstitusional. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luar maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi berfungsi juga untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga menyelenggarakan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Selanjutnya, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Konstitusi diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dipandang sebagai lambang atau kumpulan asas
yang menempatkan bagaimana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan. Misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi juga dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim, disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Ada dua macam pengertian tentang konstitusi itu, yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. Yang pertama, konstitusi dalam arti sempit, yaitu merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Dan yang kedua adalah konstitusi dalam arti luas, yaitu merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Pada awal era reformasi atau pertengahan tahun 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Seperti contoh, ada beberapa tuntutan reformasi, yaitu yang pertama, mengamandemenkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, dan yang kedua menghapus doktrin dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan yang ketiga menegakkan supremasi hukum, hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, mewujudkan kebebasan pers. Yang ketujuh, mewujudkan kehidupan demokrasi. Konstitusi itu memiliki peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dalam sebuah negara itu tidak terdapat konstitusi, maka dikhawatirkan akan banyak tindakan yang sewenang-wenang dalam sebuah pemerintahan. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus menyadari dengan sepenuhnya tentang tugas dan kewajiban kita, juga tentang berkehidupan dalam bernegara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya adalah mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar atau yang disebut juga dengan konstitusi. Dengan demikian, konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi. Konstitusi, yaitu konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara. Seperti salah satu contoh nyata hasil perubahan konstitusi kita yang sangat penting bagi upaya penyediaan dana pembangunan nasional, yakni dalam hal pajak, di mana dalam pasal 23A berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang Dasar. Demikian pereviewan materi yang boleh saya sampaikan. Semoga boleh bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.